tiba-tiba teriak dan lari dari kamar sebelah kiri, dia lari ke kamar sebelah kanan dan lompat. Ada kain putih tapi kotor, dan saya sempat melihat ada tali kain gitu. Cuma ketika saya mau menoleh ke atas, tiba-tiba teman saya yang 3 itu langsung lari, karena ternyata teman saya yang 3 ini mereka melihat wajahnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Abi Kristianata di segmen Mata Menguak Arti Tanda Astral. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton konten saya yang sebelumnya, dan sekaligus saya mohon maaf apabila konten ini sangat terlambat sekali, tapi mudah-mudahan untuk next konten saya usahakan untuk lebih lebih cepat, paling enggak 1 minggu sekali. Jadi mungkin nanti akan saya rutinkan dalam 1 minggu sekali buat kalian semua. Di episode kali ini saya akan menceritakan suatu peristiwa yang tentunya bersinggungan dengan entitas-entitas astral, yaitu di sebuah kegiatan pada saat kuliah, yaitu eh, kuliah kerja kuliah kerja nyata, atau yang populernya itu adalah KKN. Di sana nanti saya dengan 9 teman saya akan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal. Baik, tanpa basa-basi dan panjang lebar lagi, rasakan horornya. Mata adalah sudut pandangmu melihat dunia. Mata akan membawamu ke cahaya kebenaran, atau sebaliknya, mata akan membawamu ke jurang kegelapan. Cerita ini kira-kira tahun 2014 atau 2015, saya agak lupa. Yang jelas itu saya masih ingat bulan Juli. Jadi itu minggu ketiga bulan Juli, itu kita berangkat di salah satu wilayah, yaitu di Banjarnegara. Untuk desanya itu inisialnya W. Jadi jika jika teman-teman asli Banjarnegara pasti ketika nanti menyimak video ini pasti tahu tempatnya di mana. Ya, jadi pada saat itu kita sudah terbagi dalam kelompok-kelompok kecil, yang satu kelompoknya itu terdiri dari ada yang 10, ada yang 11, ada yang 9 orang. Nah, kebetulan di kelompok saya itu total itu ada sekitar 10 orang. Mungkin nanti saya agak lupa penyebutan orangnya. Yang jelas ada 2 teman saya yang nantinya menjadi menjadi drama dalam cerita ini. Baik, pada saat itu kita bersepuluh, itu ada saya, kemudian ada Rofik, kemudian ada Gani, kemudian ada Uya, kemudian yang kelima itu ada Feni, keenam itu ada Wulan, ketujuh itu ada Seba, 8 itu ada Nisa, kemudian 9 itu ada Zen, 10 itu ada Siwi. Ya, jadi benar 10 orang.
kita terdiri dari berbagai macam jurusan, ada yang jurusan musik, jurusan karawitan, jurusan teater, fotografi, TV film, kemudian ada jurusan tari. Nah, singkat cerita, kita berangkat ke Banjarnegara itu kita ada dua atau empat rombongan, saya agak lupa. Bis besar empat, itu kita beriringan, jadi 4 bis itu beriringan. Bis pertama saya itu kalau nggak salah bis pertama atau kedua, saya nggak lupa. Nah, kita perjalanan lancar-lancar saja, kita melewati jalur kota lancar-lancar saja. Singkat cerita, sampai di Banjarnegara itu sekitar jam 11 atau jam 12 siang, saya nggak lupa. Pokoknya dari Solo itu, dari kampus kita itu jam 7 pagi kita berangkat, jam 7 atau setengah 8, saya nggak lupa. Itu pokoknya sampai di sana itu, sampai di kantor bupati itu sekitar jam 11 atau setengah 12, antara range waktunya itu antara 11 setengah 12 atau jam 12. Nah, seperti biasa kita ramah tamah, kita disambut oleh pemerintah kota, kemudian sambutan-sambutan dan menyampaikan visi misi kita. Jadi mahasiswa-mahasiswa seni, kira-kira nanti gambaran kerja nyatanya itu di wilayah Banjarnegara dan Wonosobo itu seperti apa, itu kita dijelaskan di situ. Kemudian setelah dari situ kita dijemput oleh kepala desa yang bertugas sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Jadi setiap kelompok itu ditugaskan di suatu desa, dalam satu kecamatan itu terdiri dari satu kelompok. Jadi setiap kelompok dari kampus itu memasuki satu desa. Nah, itu yang menjemput itu adalah kepala desanya, kepala desa dari si tempat untuk kita KKN itu. Singkat cerita, kita dijemput, kita naik mobil, kemudian sampai di desa tersebut itu sekitar jam setengah 3 sore. Kemudian kita langsung dihantarkan di suatu rumah, jadi itu salah satu rumah warga. Dihantarkan, kemudian diperkenalkan bahwasannya ketika kita datang di situ, rumah itu adalah tempat kita untuk singgah sebagai posko untuk KKN. Nah, kemudian kepala desa itu menyerahkan kita kepada pemilik rumah, kemudian kita ramah tamah kepada pemilik rumah. Setelah itu kita dihantarkan jadi itu rumahnya itu bentuknya letter L, jadi bentuknya letter L memanjang gitu. Terus dia punya halaman besar, ciri khas rumah pedesaan, halamannya besar. Kemudian di ujung tanahnya itu, di ujung panjangnya tanah rumahnya dia itu ada kebun, itu isinya ada kolam ikan lele, kemudian ada pohon-pohon pisang, ada pohon bambu. Kemudian itu tapi posisinya di bawah. Kemudian di atas itu ada bekas kandang ayam, kemudian tempat kita buat singgah, dan bangunan utama itu yang di depan itu adalah rumah dari bapak pemilik rumah tersebut. Setelah itu kita dipersilahkan untuk masuk ke tempat kita singgah itu. Jadi bentuknya itu adalah lorong panjang, jadi bentuknya persegi panjang, di tengah-tengah itu ada lorong, di kanan kirinya itu adalah kamar. Jadi ruangan itu terdiri 4 kamar, kemudian ada ruang tamu kecil di depan, itu ukuran sekitar 2x2. Kanan itu kamar, kiri kamar, kemudian masuk ke lorong, sebelah kiri ada kamar, sebelah kanan itu dapur kecil, terus paling ujung itu ada kamar sebelum kita keluar ke tempat cuci piring, dan ada 3 kamar mandi di belakang. Nah, kira-kira gambaran rumahnya itu seperti itu. Nah, kemudian kita langsung memilih kamar. Kebetulan saya kamar yang paling ujung tadi, yang dekat dengan tempat cuci piring. Ya, singkat cerita, malam itu kita kumpul di ruang tengah itu tadi, yang lebarnya itu sekitar 2x2.
kita diskusi tentang hal-hal apa saja yang akan kita lakukan di hari setelah itu. Jadi paginya gitu kita rencana mau ngapa. Yang jelas kita pecah jadi beberapa tim kecil. 2 orang itu ke kantor kelurahan untuk melihat potensi-potensi seninya, karena memang kita kan mahasiswa seni, jadi program-program kerjanya itu arahnya ke seni. Kita lihat potensi seninya, kemudian 2 orang lagi itu sosialisasi di RT 1 dan RT 2, kemudian 2 orang lagi dia sosialisasi di sekolah dasar sama sekolah menengah pertama. Kemudian sisanya itu dia observasi keliling, jadi dia memetakan medan. Jadi 4 atau 5 orang itu dia keliling desa, karena memang cukup luas. Jadi itu kalau teman-teman pernah melihat atau pernah main ke lereng gunung, jadi di desa yang ada di lereng gunung itu bentuknya adalah desa itu di antara tebing-tebing tinggi. Jadi belakangnya itu ada bukit tinggi, ada tebing gitu. Kemudian di depannya itu ada perbukitan, dan sebelah kanan itu kita bisa melihat dataran tinggi. Jadi rumah-rumah yang ada di ketinggian yang berbeda. Jadi di tempat saya itu ada di bawah. Nah, ketika kita melihat ke kanan atau ke kiri itu kita melihat itu tadi pemandangan seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang 4 atau 5 orang itu tadi orientasi medan. Untuk apa? Ya kita lihat aksesnya gimana, sumber daya manusianya gimana. Karena itu nanti kita baru diskusi lagi untuk merapatkan kira-kira program yang tepat apa. Nah, kita seharian itu keliling dan akhirnya kita ketemu lagi itu di jam 4 sore. Kita langsung datang ke posko. Dan singkat cerita kita bersih badan, makan malam, kemudian kita rapat lagi. Nah, setelah itu kita udah bikin program nih. Hari ketiga itu kita eksekusi program-program kerja kita. Nah, ada salah satu teman saya itu jurusan desain komunikasi visual dan desain interior. Itu dia punya program kerja untuk bikin semacam gapura untuk lomba 17 Agustus, karena itu kan memang mendekati hari raya kemerdekaan. Jadi hari HUT RI ke 62, kalau 61 atau 62 saya agak lupa. 61 atau 62. Nah, itu teman saya yang desain interior itu dia bikin desainnya, gapuranya. Nah, akhirnya besoknya itu kita mulai melaksanakan program kerja. Kalau saya itu mengajar kesenian hadroh itu di salah satu SD di desa tersebut. Sedangkan teman saya yang desain komunikasi visual dan desain interior tadi dengan anak seni murni itu mencari itu batang-batang bambu itu dipotong dengan bapak-bapak warga setempat, itu dibantu untuk membangun itu tadi. Jadi bapak-bapak itu membangun berdasarkan desain dari teman saya tadi. Nah, singkat cerita itu sudah terpotong, sudah terbentuk, jadi sudah dipasang, sudah diikat, sudah berdiri. Nah, rutinitas kita itu sehari-hari itu pagi kita program kerja individu, kemudian malamnya kita program kerja kelompok, yaitu kita kolaborasi menyelesaikan si gapura itu tadi. Jadi ada yang bagian amplas, kemudian ada bagian apa itu namanya merapikan, membersihkan, kemudian ada bagian mewarnai atau mengecat, kemudian ada bagian untuk mendesain. Jadi itu full dari ornamen-ornamennya itu kita full dari alam. Jadi misalkan kita bikin garis atasnya itu kita pakai bambu kecil-kecil itu kita anyam, kemudian kita pakai itu apa namanya, kalau di padi itu namanya apa ya, saya agak lupa. Kalau bahasa Jawanya itu dami. Jadi itu daun padi yang sudah masak itu ditaruh di bagian atasnya. Nah, kegiatan kita itu setiap hari itu seperti itu sampai di titik di mana kejadian horor ini tiba-tiba muncul dan membuat
KKN kita yang awalnya itu seneng-seneng, ini menjadi horor banget. Ketika itu saya nggak lupa hari keberapa, yang jelas kita sudah 3 minggu di situ, kita sudah sangat dekat dengan warga setempat, apalagi dengan anak-anak mudanya dari SMP, SD, SMA. Kita pada saat itu sore hari itu sekitar jam 4 kita main bola. Kita main bola di salah satu lapangan yang ada di desa itu. Jadi saya gambarkan bentuk lapangannya. Jadi lapangannya luas, sebelah kanannya itu adalah semacam kebun gitu, belantara lah, kebun belantara. Sebelah kiri itu ada parit kecil, itu sekitar 50 atau 1 meteran, 50 cm atau 1 meteran, parit kecil gitu. Sebelah kirinya parit itu ada pohon-pohon pisang dan ada pohon bambunya. Nah, kita main bola di situ. Main bola, terus tiba-tiba hujannya deras banget. Hujannya deras, itu bikin kita sempat break bentar. Akhirnya karena ternyata asik kan, kita lama nggak hujan-hujan main bola, akhirnya kita hujan-hujan. Nah, ada momen di mana ada salah satu anak SMP itu dia nendang bola dan bolanya itu kelempar ke arah parit parit tadi yang ada pohon-pohon bambu dan pohon pisang tadi. Nah, saya dan teman saya tuh refleks langsung lari, ngelompatin si parit itu, kita nginjak-nginjak di area pohon pisang itu tadi, kita ambil, dan teman saya itu sempat ada yang kencing di situ, Nah, akhirnya kita lanjutin lagi main bola sampai pada akhirnya terdengarlah suara azan maghrib. Nah, ini ada kejadian unik bagi saya dan teman-teman. Karena apa? Kebiasaan kita kalau di tempat kita masing-masing, di rumah tinggal atau asal kita masing-masing, ketika mendengarkan azan maghrib itu kita melihat suasana yang biasa saja. Kalau orang yang masih nongkrong di luar rumah ya tetap nongkrong, kemudian ada yang masih ngobrol di luar itu ya masih ngobrol, ada yang masih kegiatan-kegiatan biasa itu menjadi hal yang biasa. Tetapi ketika pada saat itu kami yang ikut main bola itu melihat orang-orang di sekitar situ atau warga setempat itu yang main bola dengan kita, itu ketika mendengarkan suara azan tiba-tiba lari seperti orang ketakutan dan langsung masuk rumah. Seketika lapangan itu sepi. Kita cukup heran dan kayak apa ya, heran aja kok bisa kayak gini gitu. Apakah di sini masih memegang kepercayaan seperti itu, bahwa maghrib itu adalah waktu yang tidak baik untuk kita beraktivitas di luar rumah. Akhirnya ya udah kita pulang kembali ke posko. Baru 10 menit kita istirahat di teras itu, kemudian kita masuk karena semakin dingin kan, ya kita habis hujan-hujan. Akhirnya kita masuk, kita ganti pakaian, kemudian kita sebagian ada yang mandi, sebagian ada yang masih ngobrol di ruang tengah itu tadi. Seingat saya yang ada di ruang tengah itu saya, Uya, Zen, sama Rofik. 4 orang itu masih ngopi di depan. Tiba-tiba itu ada yang ngetuk pintu. Nah, terus pintu itu kemudian dibuka oleh Zen. Ternyata si Nisa sama si Seba. Jadi anak teater sama anak TV film. Jadi dia habis dari pasar katanya. Habis dari pasar. Dan si Nisa itu dengan ceria. Jadi dialognya itu dengan ceria. Ketika membuka pintu itu langsung ngomong seperti ini. Ya ampun, tadi itu aku muter-muter di pasar ternyata udah pada tutup. Kayaknya besok kita nggak masak deh. Kayaknya kita besok beli lauk aja untuk kita sarapan pagi. Ternyata di sekitaran depan dekat lapangan itu kalau pagi itu ada yang jual sayur. Nah, kemudian teman-teman merespon, oh ya udah nggak apa-apa kalau begitu. Nah, kemudian
karena karena di dalam terlalu berisik kan, biasa kalau kalau cewek sama cewek ngobrol tuh kan berisik. Nah, akhirnya kita berempat itu keluar ke teras. Nah, sambil ngopi. Nah, sekitar 10 atau 15 menit tiba-tiba kita dengerin ada suara orang nangis. Kenceng banget. Nah, terus kita saling tanya nih. Jadi saya ditanya sama si Rofik, itu siapa yang nangis? Kok kenceng banget? Kemudian saya jawab, kayaknya si Seba. Karena saya hafal dengan suaranya Seba. Kayaknya si Seba. Kayaknya itu si Seba. Kemudian Rofik ngomong gini, kok kenapa nangis ya? Nah, saya tuh ingat hari sebelumnya itu malam itu sekitar jam 10 atau setengah 11 malam itu, karena kan kita kamarnya sebelahan sama si Seba sama Nisa itu, dan sekat kamarnya itu cuma pakai kayu triplek gitu, jadi apa yang diobrolkan di kamar sebelah itu pasti kita dengar. Ketika itu saya dengar itu posisinya dia sedang berantem sama cowoknya. Nah, pikiran saya, kenapa Seba itu nangis pada saat itu, pikiran saya, oh itu mungkin diputusin sama si cowoknya, makanya dia nangis kayak gitu. Akhirnya saya sampaikan itu ke teman-teman yang ada di teras. Nah, akhirnya ya udahlah, kita nggak mau kecampur kan, akhirnya kita lanjut ngobrol. Tiba-tiba si si Mbak Wulan itu keluar dari dalam, kemudian buka pintu, kemudian teriakin kita, kalian tuh cowok apaan sih? Cowok kok lihat cewek ada yang nangis tuh kok nggak peka gitu. Itu dilihat dulu. Nah, karena kita mendengar nada bicaranya itu kok kayak panik gitu, akhirnya kita juga ikutan panik. Akhirnya kita serentak masuk, berempat masuk semua. Kemudian kita serentak, jadi teman-teman yang ada di dalam itu serentak kita datengin ke area kamar si Seba itu. Ketika kita masuk ke kamar si Seba itu, kita semua itu melihat posisi si Seba itu tidur di kasur lipat itu di lantai. Kita melihat posisinya itu dia mengejang, jadi posisinya itu kayak posisi pocong gitu loh. Itu tapi dia mengejang, matanya itu putih karena hitam, bola matanya hitamnya itu ke atas semua. Dia nangis kenceng banget, dan posisi badannya itu dari kaki sampai tangannya itu kayak kenceng semua gitu, mengejang gitu. Terus saya inisiatif, saya pegang kaki kanannya, rasanya itu dingin banget, seolah-olah itu si badan itu nggak ada nyawanya yang sebelah kanan. Tapi ketika saya pegang kakinya sebelah kiri, itu kakinya itu suhunya normal, kayak kita normal, tapi yang sebelah kanan itu dingin banget. Nah, kita coba sadarin si Seba itu, kita panggil, Seba, Seba, sadar Seba, gitu kan. Terus teman saya yang agamanya Muslim itu, istighfar, gitu. Sadar Seba, gitu. Nah, karena kita beberapa kali mencoba menyadarkan dia nggak respons, akhirnya kita pindahkan dari kamar tersebut, kita pindahkan ke kamar depan sebelah kanan. Itu yang kalau tidak salah itu yang ngangkat itu berempat, itu saya, Uya, si Zen, satunya si Rofik atau Gani, saya agak lupa. Normalnya dia itu badannya itu kecil, tapi emang agak tinggi, 162an lah, 162 cm, tapi badannya kecil. Itu kalau orang cowok satu itu sebenarnya kuat, tapi kita berempat itu yang badannya lumayan besar, ngangkat itu sempoyongan. Kita itu seperti mengangkat gitu loh, apa itu namanya, pohon pisang gitu, berat gitu. Kemudian kita pindahkan ke kamar depan sebelah kanan. Ketika kita letakkan di kasur, dia semakin histeris. Posisinya itu kita panik semua. Paniknya apa? Kita nggak ada yang ngerti masalah kayak gituan. Tiba-tiba tuh salah satu dari kita itu langsung keluar ke depan rumah, langsung lari. Saya kejar, saya teriakin, kamu mau kemana? Ternyata si Rofik yang keluar. Terus dia jawab, aku mau ke pondok, mau manggil Ustadz pondok sama Pak RT gitu. Oh ya udah gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam lagi. Posisinya itu teman-teman masih berusaha untuk menyadarkan si Seba itu.
Jadi posisinya di situ memang chaos banget, udah nggak kondusif, dan beberapa beberapa warga itu sudah mulai ada yang mendekati posko kita. Mungkin mereka penasaran juga kenapa ini kok berisik banget gitu kan, sampai ada yang nangis-nangis gitu, teriak-teriak. Akhirnya eh, karena kita sungkan, kita itu sebenarnya sungkan karena kita kan orang jauh, kita di tempat kita numpang, kita orang jauh dan bikin kegaduhan. Akhirnya kita biarkan dulu, kita nggak ada yang keluar. Terus teman saya Nisa itu, karena itu posisinya kan si Nisa itu kan sedang wudhu. Jadi posisi Seba ketempelan itu, Nisa itu sedang wudhu di belakang. Nah, karena Nisa itu memang niatnya udah mau sholat, akhirnya dia masuklah ke kamarnya si Seba yang dia ketempelan tadi. Nah, kemudian seingat saya itu dia sholat di situ. Kemudian saya ke belakang cuci muka, cuci tangan. Kemudian ketika saya balik badan, saya itu mau kembali ke kamar depannya sebelah kanan tadi. Tiba-tiba saya melihat si Nisa itu, dia masih pakai mukena. Tiba-tiba teriak dan lari dari kamar sebelah kiri, dia lari ke kamar sebelah kanan dan lompat sambil teriak, "Astagfirullahaladzim, ya Allah!" Langsung lari dan langsung jatuh di sebelah Seba. Posisinya sama, badannya mengejang, kemudian nangis kenceng banget. Posisinya masih pakai mukena, itu posisinya kenceng. Jadi dua-duanya akhirnya ketempelan. Cuma perbedaannya, kalau si Nisa itu dia masih sedikit bisa mengontrol pikirannya. Sempat saya ajak komunikasi itu, dia masih ngerespon, masih menganggukkan badan, tapi dia seperti tidak bisa mengontrol badannya dia itu. Posisinya sama, dia mengejang, kemudian bola matanya di atas, dia nangis. Cuma perbedaannya suhu badannya normal, tidak separah si Seba itu. Seba itu yang sebelah kanan itu dingin semua, dingin. Nah, akhirnya Rofik datang bersama dengan Pak Ustadz dan Pak RT. Kemudian Pak Ustadz itu tanya, ini ada apa gitu kan. Itu ternyata udah penuh. Ternyata tuh posko kita tuh udah banyak warga. Jadi pada tanya, ini mas-mas KKN ini pada ngapain gitu, kok gaduh banget gitu. Nah, kemudian si Gani itu menjawab, teman kita ketempelan. Nah, tambah heboh kan. Karena apa? Karena warga setempat itu heran, karena di rumah itu nggak, sebenarnya bukan, bagi mereka itu bukan titik yang seharusnya itu terjadi peristiwa seperti itu. Jadi tidak ada potensi lah, tempat itu tuh tidak memiliki potensi untuk ke hal-hal ke arah ke situ gitu. Nah, akhirnya Pak Ustadz itu masuk, kemudian dia berhenti di pintu kamar dan melihat dua teman saya itu. Tiba-tiba dia ngomong seperti ini, "Ini sudah bukan Mbak Seba sama Mbak Nisa. Ini sudah beda." Nah, ketika kita dengar itu, ternyata bener ketempelan. Akhirnya kita keluar semua itu. Jadi yang di dalam tuh cuma yang cewek-cewek aja. Yang cowok-cowok kita keluar, kita ngobrol sama warga setempat, sama bapak-bapak. Kita ditanya, itu tadi sebenarnya kenapa kok bisa sampai kayak gitu gitu. Kita nggak tahu, Pak. Cuma kita tadi sore itu cuma main bola, hujan-hujan sama anak-anak sekitar situ. Kita main bola di lapangan itu. Oh. Nah, ketika kita ngobrol itu mungkin ada bapak-bapak yang menyimak obrolan kita, dan saya sedikit mendengar itu obrolannya begini, apa anak-anak KKN tadi ini ya nginjak-nginjak di area parit sebelah lapangan itu gitu. Nah, saya selintas itu mendengar obrolan bapak-bapak itu. Nah, kemudian kita notice, saya langsung ngobrol sama teman saya, apa jangan-jangan kita pas ambil bola tadi ya, itu sebenarnya tempat angker, tapi kita malah seenaknya, nggak punya sopan santun, kamu tadi kencing kan gitu. Jadi yang kencing itu kalau nggak salah si Rofik, dia kencing gitu, kencing sembarangan. Nah, dari obrolan itu sekitar
kita ngobrol itu sekitar nunggu Bapak Ustadz tadi mengobati dua teman saya itu, kita sekitar 25 menit atau 3,5 jam lah. Kemudian Bapak Ustadz itu keluar dan ngobrol dengan pemilik rumah, kemudian baru menyampaikan sesuatu ke kita. Nah, Bapak Ustadz itu bilang seperti ini. Tadi mas-mas sebelum kejadian ini melakukan apa? Ada hal sesuatu kah atau kegiatan apa yang sebelumnya, jadi sebelum maghrib itu mas-mas ini melakukan kegiatan apa gitu? Terus kita jawab, kita main bola Pak, kita main bola dengan anak-anak sekitar gitu kan. Langsung Pak Ustadz itu ngomong, menjawab lagi, merespon seperti ini. Apa tadi ada yang bermain di area parit yang ada pohon pisang-pisang itu gitu kan. Nah, kita langsung notice gitu. Iya itu Pak gitu kan. Kita tadi ambil bola karena bolanya sering ke situ gitu kan. Oh, gitu. Nah, Pak Ustadznya itu kayak sambil senyum gitu. Oh, gitu. Ya bener, berarti dari situ. Nah, kita sebelumnya nggak tahu karena pada saat itu kita belum diceritakan latar belakang tempat desa kita itu. Nah, kemudian singkat cerita, warga sudah kembali ke rumah masing-masing, sudah kondusif lagi. Hanya tinggal Bapak RT dan Bapak Ustadz dan pemilik rumah. Kita ngobrol itu di teras itu sama teman-teman cowok, terutama teman-teman cowok. Bapak RT itu menjelaskan seperti ini. Di desa kita ini, Mas, Desa kita itu masih sangat menghargai dan masih sangat merawat adat, budaya, dan tradisi. jadi kita itu dalam rentan waktu beberapa bulan atau beberapa tahun sekali itu kita masih yang namanya melakukan ritual bersih desa. Kita sedekah bumi, kemudian kita masih menghargai dan menghormati leluhur kita, orang-orang sesepuh-sesepuh kita yang ada di sini. Kita masih menjaga dan merawat itu. Jadi di desa ini itu ada tempat-tempat yang memang masih dianggap sakral oleh warga setempat. Salah satunya lokasi yang mas-mas tadi ambil bola. Nah, kemudian kita shock di situ karena kita memang salah, kita nggak tahu sopan santun, nggak tahu adat, langsung nyelonong aja. Kita memang nggak tahu karena memang kita anggap itu hal yang biasa gitu loh, karena bagi kita itu perpindahan dari sore ke malam atau maghrib itu kan kalau di kehidupan kita sehari-hari itu sudah menjadi hal yang biasa gitu. Jadi mitos-mitos bahwa maghrib itu adalah perpindahan waktu, dan ada banyak dan beberapa orang itu menjelaskan bahwa maghrib itu adalah perpindahan dimensi dari dimensi yang nyata itu ke dimensi yang gaib. Entitas-entitas astral itu aktivitasnya itu dimulai ketika setelah maghrib, katanya seperti itu. Dari kejadian itu akhirnya kita mulai sadar dan meminta maaf pada Bapak RT, kemudian pada pemilik rumah, meminta maaf karena sudah membuat kegaduhan, kemudian meminta maaf pada Pak Ustadz Pondok karena sudah merepotkan malam-malam, harus repot-repot datang ke posko kita gitu. Nah, kemudian karena kita pada saat itu kecapean, saya melihat dua teman saya yang habis ketempelan tadi juga masih recovery, dia masih lemes gitu, tapi posisinya masih ditemenin sama teman-teman yang cewek, itu masih diajak ngobrol, diajak komunikasi, gimana caranya biar mereka itu nggak sering ngalamun. Akhirnya singkat cerita malam itu kita istirahat. Paginya itu kita bangun itu pagi 5:30 itu kita bangun, dan saya melihat itu si Nisa sama si Seba itu sudah aktivitas seperti sedia kala.
Jadi mereka sudah bisa bercanda, ngobrolnya juga udah seperti biasanya, udah senyum, udah ceria lagi. Kemudian saya lihat teman-teman itu juga sudah nggak memikirkan kejadian malam kemarin. Cuma saya tuh masih ada rasa pengen tahu. Saya tuh kalau melihat hal-hal seperti itu tuh pengen tahu gitu. Akhirnya saya datengin si Nisa itu sedang duduk di ruang tengah. Saya datengin. Kemudian saya tanya, Nis, kemarin tuh rasanya ketempelan tuh kayak gimana sih? Kemudian dia jawab, aku tuh denger semua apa yang kalian omongin. Telingaku itu kanan kiri tuh mendengarkan semua percakapan kalian. Tapi ketika aku mau menjawab atau mau menggerakkan badan itu nggak bisa. Jadi di dalam otakku itu kayak ada yang mengontrol gitu. Jadi aku mau ngapain itu nggak bisa. Kayak ada yang menahan pergerakan. Jadi otaknya itu kayak ada yang menggerakkan gitu loh. Jadi di dalam otaknya itu ada yang memerintah gitu loh. Nah, kemudian saya ketawa di situ. Karena baru pertama saya bertanya dengan seseorang yang setelah mengalami ketempelan. Nah, singkat cerita, kita hari itu melakukan kegiatan seperti biasanya. Teman-teman yang melakukan program kerjanya mengajar di sekolahan, kemudian ada yang memberi private sama ibu-ibu tentang kerajinan tangan, kemudian saya mengajarkan beberapa praktek-praktek musik sama pemuda-pemudinya di sana, kemudian ada yang ngajar di SD juga. Nah, sampai akhirnya kita kembali, kemudian malamnya kita melakukan lembur, yaitu menyelesaikan pembuatan gapura yang pada saat itu deadline-nya itu kalau nggak salah kurang 4 hari lagi kita sudah lomba. Jadi itu perayaan lomba Agustusan, itu lomba hias gapura antar kelurahan atau antar kecamatan, saya agak lupa. Dan RT kita itu adalah mewakili dari desa kita. Nah, malam itu seingat saya yang ikut mengerjakan gapura itu saya, Uya, Zen, Rofik, satunya siapa ya? Atau cuma berempat itu, saya agak lupa. Kira-kira 4 orang itulah. Kita selesaikan, itu posisinya itu kita tinggal finishing aja sih. Kita cat keseluruhan, kemudian kita finishing catnya. Nah, setelah itu kita nyantai, kita bersihkan tangan. Jadi gini, posisi gapuranya itu berhadapan dengan pos ronda, atau kalau di orang setempat tuh pos kampling. Itu ada bangunan pos ronda itu cukup besar di depan gapura itu, agak sebelah kirinya si gapura itu. Kemudian visualnya itu kayak pos ronda pada umumnya, cuma dia bangunannya lebih tinggi, atapnya itu lebih tinggi, dan terlihat sudah lama tidak digunakan. Jadi sangat kotor, kemudian ada kayu-kayu gitu di depan terasnya gitu-gitu. Nah, di depan pos rondanya itu, di bawahnya pos rondanya itu ada sungai yang lebarnya itu sekitar 1 meteran atau 1,5 meteran, lumayan agak besar. Jadi posisinya itu kan kita itu posisi desa yang tempat kita KKN itu kan posisinya seperti huruf U. Jadi dari tinggi posisi desa kita itu ada di sini. Kemudian kita turun lagi, kemudian kita naik ke desa sebelah. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, pos ronda itu posisinya pas, posisinya itu sangat sejajar dengan pohon pisang. Jadi di belakang pos ronda itu ada pohon pisang, ada satu pohon pisang yang menurut kita itu aneh
Karena apa? Dari sekian pohon pisang yang mati karena kering, ada satu pohon pisang yang dia tinggi dan paling subur, terlihat paling subur. Itu sejajar dengan garis, kalau kita tarik garis lurus itu sejajar dengan pos ronda itu. Nah, sedangkan pos ronda itu tempatnya itu di pinggir jalan, dari jalan turunan jalan gitu, dia di pinggir kiri, di sebelah kirinya. Kalau di posisi kita itu dia di depan kita, si pos ronda itu. Nah, setelah kita selesai cuci tangan di sungai itu, karena sungainya itu airnya jernih, kita cuci tangan karena bekas-bekas cat, kita bekas-bekas cat itu kita cuci tangan. Setelah kita selesai cuci tangan, kita nyantailah di depan teras pos ronda itu sambil ngobrol, sambil ketawa. Sebenarnya kita nggak sopan juga sih, teriak-teriak, ketawanya itu sangat heboh gitu loh. Eh, Ngomongin tentang bola, ngomongin tentang, pokoknya gitu, kita di situ tuh gosip gitu loh. Apapun yang kita bahas itu lucu gitu loh. Akhirnya kita ketawa sambil teriak-teriak gitu. Nah, ketika kita pas ngobrol seneng gitu, kita asik ngobrol itu, tiba-tiba itu kita berempat mendengarkan suara seperti itu. Dua kali. Tiba-tiba kita itu langsung diem. Mencoba mencerna apakah kita berempat tadi salah dengar gitu kan. Dan setelah kita diem, kita baru merasakan sangat sunyi sekali, karena itu ternyata sudah jam 2:30 pagi. Karena kita nggak terasa, kita ngobrol itu ternyata udah jam 2:30. Ketika kita diem itu mencoba mencerna itu tadi suara apaan gitu kan, apakah cuma halusinasi kita. Nah, ketika kita masih saling lihat-lihatan, belum ada satupun dari kita itu mengucapkan kata, tiba-tiba itu kita dengar lagi, dan itu kenceng banget gitu. Itu si jadi posisi saya itu paling kanan sendiri, dan 3 teman saya itu sebelah kiri saya. Teman saya itu, mereka itu wajahnya, saya melihat itu sangat pucat, dan mereka itu sebenarnya pengen lari, tapi kayak mereka tuh kayak kayak kaku gitu badannya. Dan saya lihat itu mereka kayak keringat, jadi kayak berkeringat dingin gitu, kelihatan berkeringat gitu. Dan ketika saya melihat raut wajah teman saya itu seperti itu, tiba-tiba tuh saya merasa ada seseorang yang berdiri pas di belakang saya. Rasanya itu kayak kalau kalian pernah berdiri di tempat tertentu, kemudian tiba-tiba ada orang membelakangi kalian, kalian kan pasti merasakan ada sesuatu yang ada di belakang kita kan. Nah, rasanya seperti itu. Ketika saya noleh ke kanan, jadi posisinya itu saya noleh ke kanan gini, saya itu melihat ada kain putih tapi kotor, dan saya sempat melihat ada tali kain gitu. Cuma ketika saya mau menoleh ke atas, tiba-tiba teman saya yang 3 itu langsung lari. Dan saya spontan juga langsung lari. Akhirnya kita berempat tuh teriak-teriak kayak orang gila. Kita teriak-teriak kayak orang gila. Karena apa? Itu ngeri banget, merinding saya nih, merinding. Kalau ingat kejadian itu ngeri banget. Kita lari, nggak tahu kita lari, pokoknya lari sampai nggak kuat lari. Kita lari itu sekitar 100 meter, full sprint 100 meter. Jadi jarak dari pos ronda itu ke posko kita itu sekitar 100 meter. Lari kenceng sampai di depan teras posko kita. Kita itu nggak ada, dari empat itu kita nggak ada yang bisa ngomong gitu, cuma bisa ngap doang. Karena itu gila, itu ekstrim banget sih. Itu pengalaman paling horor saya sejauh ini. Di pengalaman hidup saya itu paling ngeri itu, dan saya menduga itu adalah pocong.
karena ternyata teman saya yang 3 ini mereka melihat wajahnya. Untungnya saya posisinya kan memang itu posisinya saya, jadi itu posisinya itu 3 orang itu di sebelah kiri saya tapi agak di bawah. Jadi saya tuh duduk di tangga kedua, mereka tuh duduk di tangga ke satu. Jadi ketika mereka menoleh ke kanan, otomatis dia melihat posisinya, melihat apa yang ada di atasnya gitu. Kalau saya itu ketika menoleh ke kanan, itu saya hanya bisa melihat di bagian dari bawah sampai bagian perutnya saja. Dan itu jelas banget, sangat jelas, sangat jelas sekali. Dan saya nggak tahu apa yang dilihat teman-teman saya pada saat itu, karena ketika saya tanya itu mereka nggak mau cerita. Intinya wajahnya rusak, intinya gitu, wajahnya rusak, ngeri lah pokoknya. Ya, itu tadi adalah cerita pengalaman saya mengenai kegiatan di KKN di Kota Banjarnegara, di mana saya dan 9 orang lainnya mengalami pengalaman horor dengan yang bersinggungan dengan entitas-entitas astral. Pesan yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semuanya adalah selalu menjaga sopan santun di lingkungan yang baru. Kita tidak bisa memukul rata atau menyamakan kebiasaan kita di lingkungan kita, kemudian kita terapkan di lingkungan yang baru. Kita harus mengenal dengan baik adat istiadatnya, kemudian kebiasaannya, kemudian warga setempatnya, perilakunya, dengan kepercayaannya. Saya yakin ketika kita mempercayai hal-hal seperti itu atau menghargai hal-hal seperti itu, kita akan diberi kelancaran dan keselamatan. Baik, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini atau cerita-cerita horor lainnya, kalian bisa dukung kami dengan cara klik like, share, dan subscribe channel Abi Kristianata. Atau mungkin jika kalian memiliki cerita-cerita horor lainnya dan pengen diceritakan di channel ini atau di konten ini, kalian bisa kirimkan ke email kami. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi video. Fenomena astral muncul tidak serta-merta, tetapi syarat akan tanda-tanda. Saya Abi Kristianata dan tim undur diri.